Kalau Anda sekarang berprofesi sebagai seorang salesperson, pernah nggak Anda melakukan cold calling atau menelpon calon prospek, tapi responnya adalah penolakan? Kalau Anda pernah, Anda harus nonton video ini sampai selesai, dan juga like di video ini, subscribe buat yang belum, supaya Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sales, marketing, dan juga bisnis. Ketika kita ditolak, itu pasti ada rasa marah, kecewa, kesel, atau bingung gitu ya, dan itu wajar. Tapi respon Anda ketika Anda mendapatkan penolakan saat melakukan cold calling, itu yang paling penting. Jadi ada dua tipe orang yang meresponnya secara berbeda ketika mereka mendapat penolakan saat melakukan cold calling. Tipe yang pertama yaitu tipe menyerah, dan yang tipe kedua adalah tipe pemarah. Nah, tipe yang pertama kita mau bahas dulu tentang tipe orang yang menyerah. Tipe orang menyerah ini artinya adalah ketika mereka mendapatkan penolakan ketika melakukan cold calling, mereka merasa seakan-akan dunia ini runtuh gitu ya. Ah, udahlah, kita kayaknya emang nggak bakat jadi orang sales. Dia salahin dirinya yang salah ambil profesi, nggak cocok jadi orang sales. Dia salahkan database-nya, oh ini database yang saya telepon nih nggak cocok nih, payah semuanya, ini emang nggak bisa dijual. Dia salahin juga produknya, emang produknya aja nih yang nggak bagus nih, mau sampai saya tua ubanan di sini juga nggak bakalan bisa jualan. Emang perusahaannya aja nih yang parah. Dia menyalahkan. Akhirnya apa yang dilakukan? Menunda pekerjaannya. Takut untuk ngambil telepon lagi, kayak gemeteran gitu kan ya. Wah, ini pasti bakal ada penolakan lagi. Udah tahu di mindsetnya. Akhirnya tunda pekerjaannya. Dia ngerasa, kayaknya better saya healing dulu. Atau ya oke lah, me time dulu lah ya. Ngopi-ngopi cantik sama temen. Akhirnya ngegosip doang tentang bagaimana ya, ini kayaknya bukan bidang saya. Atau produk yang jelek. Nah, kalau orang yang seperti ini gimana akhirnya? Dia takut untuk telepon lagi. Kalaupun dia nelpon lagi, mungkin karena terpaksa gitu ya, masih ada kontrak kerja, atau dia takut gak digaji, dia telepon lagi dengan penuh ketakutan. Calon customer ngerasa nggak? Bisa ngerasa. Dari mana? Dari nada suara kita, intonasi kita, cara bicara kita. Karena kita nggak pede. Kita tahu kita bakal ditolak. Itu loh, awalnya kita tahu kita bakal ditolak. Jadi, saat Anda ambil telepon, Anda baru ngomong, halo? Gitu ya, itu sudah terasa bahwa kita nggak pede, bahwa kita takut, terintimidasi, dan kita nggak seneng sama proses yang kita lakukan ini. Jadi customer juga kayak, ini orang niat jualan nggak sih kayaknya, dan dia juga kayaknya nggak pede, ragu-ragu, jangan-jangan emang produknya nggak bagus, sudahlah. Hasilnya apa? Ya akan terus mendapatkan penolakan. Sekarang coba Anda lihat, Anda tipe orang yang penyerah bukan? Kalau bukan, jangan-jangan Anda tipe sebaliknya, tipe pemarah. Nah, berbeda dengan si tipe penyerah tadi ya, tipe pemarah ini ketika dia ditolak, tutup telepon, oh bener-bener nih keterlaluan nih dari tadi ini, kesel. Dia marah, emosi, karena dari tadi kok ditolak gitu ya, kesel banget bawaannya. Dan akhirnya apa responnya? Dia lose kan ya, lose control. Dia nggak kontrol lagi nada bicaranya. Dan akhirnya dia ngerasa apa? Oke, buruan nih, buruan. Saya harus telepon selanjutnya nih. Dia penasaran mau telepon, semua database itu mau dia habisin hari itu rasanya. Karena apa? Dia maunya harus ada yang menerima dia. Karena dari tadi ditolak. Dia marah. Dia mau ada yang nerima. Akibatnya apa? Dia terburu-buru. Dan believe me, itu juga kerasa sama si calon customer. Ketika next dia telepon lagi untuk telepon selanjutnya, karena buru-buru, mau closing. Dia emosi, dia mau balas dendam. Yang tadi udah ditolak nih, yang ini nggak boleh ditolak. Gitu kan? Jadi dia begitu nelpon, dia buru-buru, ngomongnya terlalu, terlalu bersemangat, terlalu ambisius. Dan orang yang dengar jadi, wait. Ini aduh, jualan banget nih. Bentar mbak, bentar, tolong ya, saya lagi sibuk. Ya, tapi ini pak, ini pernah nggak? Dicecer gitu, padahal kita bilang, nanti telepon saya lagi. Sangat mengganggu si calon customer. Terburu-buru, tergesa-gesa, terlalu bersemangat ini, akhirnya sampai nggak dengerin orang yang feedback dari lawan bicaranya. Karena ngerasanya dia aja yang harus didengar. Dia aja yang paling bener. Produknya aja yang paling bagus. Offeringnya udah paling the best. Akhirnya apa? Agresivitas itu menurunkan juga trust-nya customer. Karena customer nggak ngerasa Anda care. Mau jualan sebagai solution, bukan. Tapi mau jualan sebagai target untuk bisa deal, dapat PO, kemudian dapat sales fee. Itu yang mereka rasakan. So, dua tipe ini
itu akan berpengaruh banyak terhadap kesuksesan Anda nanti. Karena kalau Anda menjadi tipe penyerah atau pemarah, dua-duanya nggak bagus. So, tipe apa, respon bagaimana yang seharusnya Anda lakukan, Anda terapkan ketika Anda mendapat penolakan dari calon customer melalui cold calling. Jadi, daripada Anda memilih mau jadi tipe penyerah atau pemarah, sebaiknya Anda menjadi tipe pemanah. Jadi gabungan antara penyerah dan pemarah gitu ya. Jadi yang benar ada tipe pemanah. Maksudnya apa tipe pemanah? Anda tahu kan profesi memanah ini ya, atau pekerjaan ketika mereka harus menjadi pemanah, hunters gitu ya. Dia itu melatih dirinya untuk disiplin. Semua dengan preparation yang tepat. Dia melatih kuda-kudanya, melatih penglihatannya, bahkan dia menganalisa. Analisanya apa yang dilakukan oleh seorang pemanah? Dia melihat arah angin. Dia bisa merasakan kecepatan arah angin, sehingga dia tahu angle-nya mana. The point is, dia punya strategi. Dia mendisiplinkan diri. Kuda-kudanya harus mantep. Tangannya itu posisinya harus mantep. Matanya, konsentrasinya. Kemudian analisa dia tentang lingkungan sekitar itu juga dia pertajam supaya nanti begitu dia manah langsung goal, tepat sasaran. Nah, bagaimana Anda menjadi seorang pemanah? Harus seperti apa? Ini yang saya mau bahas. Ketika Anda berbicara, pastikan Anda selalu mendengarkan lawan bicara Anda. Itu yang pertama. Kenapa mendengarkan? Jadi ketika Anda nanti ditolak, Anda tutup teleponnya, reaksi Anda apa pertama kali? Pause, berhenti, stop. Jangan melakukan apapun. Tutup telepon, freeze, diam. Kenapa gunanya? Pada saat Anda selesai berbicara, Anda stop, Anda ingat lagi apa yang terjadi. Percakapan kami tadi, apa yang saya katakan, apa yang dia respon, bagaimana cara dia merespon, intonasinya, lalu saya respon balik bagaimana, kok bisa jadi penolakan. Remember, ulang lagi, ingat lagi di memori Anda. Jadi itu perlunya sebagai seorang pemanah yang bisa konsentrasi, fokus, calm, tenang. Yang kedua, Anda buat sebuah daftar penolakan. Contoh misalnya Anda hari itu harus menghabiskan 100 database orang yang harus Anda telepon. Dari 100 itu katakanlah udah terjadi penelponan 10 kali, 10-10-nya misalnya ditolak. Ketika ditolak, Anda buat di tabel itu apa alasan penolakannya. Misalnya, orang pertama nolak harganya kemahalan. Anda buat harga mahal 1 poin, 1 orang, Bapak A. Oke. Kemudian yang Bapak B, Anda telepon, bilangnya, oh saya belum butuh. Tulis di kolom sampingnya, belum butuh. 1 orang. Kemudian ada lagi yang bilang, oh saya sudah pakai produk ini. Saya sudah pakai produk ini, Bapak C. Jadi buat berbagai macam alasan mereka ini secara terstruktur, didokumentasikan dalam sebuah tabel yang sederhana sajalah pokoknya. Anda lihat apa jenis penolakannya atau alasannya, kemudian ada siapa saja, berapa banyak orangnya. Let's say dalam 10 kali Anda telepon, itu ada misalnya 5 orang yang bilang harga kemahalan, 2 orang yang bilang sudah pakai produk ini, 2 orang bilang belum butuh, 1 orang bilang, oh saya bukan pengambil keputusan. Ya, ada beberapa gitu ya, misalnya alasannya mereka nggak mau pakai atau menolak Anda. Dari situ, baru Anda bisa bikin sebuah analisa. Kalau tipe penyerah tadi kan langsung nyalahin apa? Emang produknya, emang kemahalan, emang perusahaannya. Belum tentu, makanya itu Anda harus punya daftarnya. Supaya kita bisa juga bilang, report gitu ya, ke sales manager atau ke business owner, this is what it is gitu loh. Ini yang terjadi, ini yang di lapangan, kita yang tahu. Dan ini kita dokumentasikan sales journey ini, keberatan-keberatan ini jadi apa saja. Sehingga manajemen juga bisa belajar. Kemudian Anda pun bisa belajar. Jadi kalau misalnya penolakannya karena harganya mahal, atau produknya belum butuh, belum bagus, nggak tepat, saya bukan pengambil keputusan, Anda bisa siapkan how to handle the objection-nya itu. Bagaimana cara merespon keberatan-keberatan tersebut. Nanti juga saya bahas kok. Jadi stay tune aja di sini. Cuma intinya adalah hari ini saya mau kasih tahu bagaimana Anda harus menjadi orang yang meresponnya ini dengan benar ketika Anda ditolak. Yang paling benar adalah menjadi seorang tipe pemanah, fokus,
tenang, semuanya itu didokumentasikan dengan cara membuat tabel penolakannya sehingga nanti Anda bisa counterpart, bisa cari solusi. Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kenapa barang ini atau jasa ini sering ditolak? Dan manajemen juga bisa melihat gitu kan ya, karena ada reportnya. Jadi mereka nggak bisa semerta-merta mecat Anda gitu loh ibaratnya atau menyalahkan Anda bilangnya, "Ah, emang kamu aja nggak bisa jualan." Oh tidak Pak, bukan karena saya. Karena ini loh Pak, ini loh Pak, ini loh Pak, ini ada dokumentasinya kenapa mereka menolak. Kira-kira Bapak ada solusinya nggak? Ada offering lain nggak kalau dia bilang keberatan atau segala macam? Jadi semua sales journey ini terdokumentasi, Anda juga nggak merasa semua itu salah Anda, nggak tepat profesinya, Anda bisa tetap semangat juga menjalani hari-hari sebagai salesperson, karena Anda tahu semua itu bagian yang wajar. Penolakan itu juga hal yang wajar ketika kita berprofesi sebagai seorang sales. Justru dengan ditolak, saya percaya kita bisa lebih lebih hebat lagi nanti ke depannya kalau menghadapi calon customer. Karena kita udah tahu nih kira-kira tipe penolakan seperti apa. Jangan lupa subscribe buat yang Anda belum subscribe. Jadi nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan nih video-video menarik seputar marketing, sales, dan juga bisnis. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.